Pengaruh COVID-19 terhadap perubahan sosial masyarakat Indonesia. Sudah cukup lama sekali Indonesia harus hidup berdampingan dengan situasi pandemi yang diakibatkan oleh munculnya virus varian baru, yaitu COVID-19. Virus corona pertama kali mulai terdeteksi di Wuhan, Cina, tepatnya pada awal Desember 2019. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus positif COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020 lalu. Presiden Joko Widodo saat itu mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penyebaran yang lebih luas lagi, ternyata kemunculan wabah baru ini banyak merubah kebiasaan-kebiasaan baru di kalangan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini berhubungan dengan beberapa teori terkait komunikasi perubahan sosial, yaitu teori modernisasi dan juga teori pertukaran sosial. Di mana teori modernisasi ini merupakan proses yang tidak bergerak mundur karena terus berjalan seiring berkembangnya zaman. Juga dengan teori pertukaran sosial, yaitu suatu proses hubungan sosial dengan masyarakat, di mana setiap masyarakat dapat mempengaruhi satu sama lain yang di dalamnya terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Situasi pandemi yang terjadi seperti sekarang ini sedikit berkaitan dengan teori modernisasi karena terjadi perubahan sosial yang diakibatkan dengan adanya perkembangan zaman. Sama halnya dengan yang terjadi terhadap teori pertukaran sosial. Saat menjalani kehidupan beriringan dengan COVID-19, diperlukan adanya pertukaran sosial. Satu dengan yang lain saling mempengaruhi, di mana seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang telah mereka korbankan. Perubahan sosial akibat COVID-19 yang terjadi di berbagai aspek tentu berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi. Dampak COVID-19 di bidang ekonomi. Perkembangan laju perekonomian dunia saat ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19, khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal 1 di tahun 2020. Indonesia sendiri mengalami dampak tersebut. Banyak sekali dari masyarakat Indonesia yang pekerjaannya menjadi tidak beroperasi sementara. Hal ini dikarenakan oleh kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini menyebabkan masyarakat mengalami masalah ekonomi karena penghasilannya menjadi berkurang atau bahkan tidak mendapat penghasilan. Dampak yang sangat terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hal ini terjadi karena pengurangan aktivitas perekonomian oleh masyarakat. Selain itu, banyak juga para pekerja yang mengalami PHK karena perusahaan tidak dapat bertahan di situasi pandemi. Dalam bidang pendidikan, akibat COVID-19 banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang pendidikan, terutama dalam hal ajar mengajar. Pemerintah sendiri telah membuat peraturan untuk mengalihkan pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi daring untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Akhirnya para tenaga pengajar dan juga murid pun harus beradaptasi atas perubahan ini. Mereka melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom, Google Meet, video call, dan lain-lain. Selanjutnya dalam bidang teknologi. Dengan alternatif serba daring ini tentu berhubungan dengan teknologi.
para siswa atau siswi yang dituntut menggunakan aplikasi-aplikasi untuk belajar, kemudian para pekerja yang melakukan work from home, kemudian jual beli juga dilakukan secara online. Akibatnya penggunaan teknologi semakin meningkat di situasi pandemi seperti sekarang ini. COVID-19 membawa banyak sekali perubahan sosial, tidak hanya di Indonesia saja, akan tetapi mungkin di seluruh dunia. Banyak kerugian yang dialami oleh banyak masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Kebijakan-kebijakan pun terus dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir agar COVID-19 ini tidak menyebar semakin luas. Dari mulai pemberlakuan PPKM, mengalihkan pembelajaran secara daring, menerapkan WFH, dan pembatasan aktivitas masyarakat lainnya.